Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas 4 hal yang perlu kalian ketahui tentang uji coba perkuliahan tatap muka. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dan komen ya untuk mendukung channel ini. Nomor 1, apa itu kuliah hybrid? Nah, kalau teman-teman sudah baca SK Rektor nomor 22 tahun 2021, itu disinggung tentang kuliah hybrid. Nah, kuliah hybrid itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya, silahkan dengan pernyataan dari Pak Singgih tentang kuliah hybrid. Kuliah hybrid itu dosennya sama, hanya saja dosen itu ditampilkan seperti yang kita selama ini online untuk teman-teman yang di rumah, dan ada yang melihat langsung di kelas. Itu untuk yang mengikuti kuliah luring atau offline. Jadi dari sisi penilaian dan segala macamnya tidak ada perbedaan. Nah, ini jadi prinsipnya adalah pelaksanaan kuliah hybrid ini ya kuliah seperti biasa yang online dan kuliah seperti biasa yang offline. Itu berjalan bersama. Nomor 2, fasilitas yang sudah dipersiapkan dari departemen. Untuk mendukung adanya perkuliahan tatap muka, pasti departemen sudah menyiapkan fasilitas-fasilitasnya dong. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan dengan pernyataan Bu Ratna tentang fasilitas yang sudah dipersiapkan departemen dalam mendukung uji coba perkuliahan tatap muka. Dari departemen sendiri, kami menyiapkan ruang kelas kemarin 203 yang kita siapkan ya, karena yang akses internetnya paling kencang itu 203. Kemudian pembentukan gugus COVID juga sudah. Gugus COVID kita diketahui oleh Bu Novi, kemudian anggotanya ada Bu Nia, dan dari karyawan ada Mas Budi. Nanti gugus COVID ini didaftarkan ke kesehatan ya, ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan QR code, dan nanti di teknik industri akan dipasang QR code jika sudah dapat dari kementerian untuk masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian sterilisasi ruangan, saya kira meskipun nggak ada PTM, ruang-ruang yang dipakai di TI itu selalu disterilisasi dengan semprot desinfektan. Kemudian fasilitas prokes seperti alat cuci tangan, cek suhu juga sudah tersedia. Ruang kelas juga sudah ditata sedemikian rupa supaya kursinya itu hanya 30% dari seharusnya, dan di sela ya ada satu kursi yang disilang, jadi yang disilang tidak boleh diduduki. Yang seperti itu sudah kami siapkan semuanya. Dan tentu saja selain persiapan terkait prokes ya, tentunya juga Mas Bukhari dan Pak Purnawan, Pak Singgih, Pak Zainal semuanya membantu untuk uji coba perlengkapan IT-nya. Nomor 3, syarat dosen yang boleh mengikuti uji coba perkuliahan tatap muka. Ternyata, untuk mengikuti uji coba perkuliahan tatap muka, dosen harus memenuhi syarat-syarat berikut ini yang akan dijelaskan oleh Bu Ratna. Kemudian dari dosennya juga ada syarat dosen yang boleh ngajar kuliah offline berusia paling tinggi 25 tahun. Nah, ini Pak Heru sudah sangat bersemangat pengen ketemu mahasiswa, tapi tidak boleh ya, karena usianya di atas 55. Kemudian dosennya juga harus sudah mendapat vaksinasi lengkap, 2 kali dosis lengkap, tidak memiliki riwayat komorbid atau penyakit bawaan ya, dan yang berbahaya ya, dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kuliahnya selain yang offline juga dosen tetap berkewajiban menyampaikan yang online. Jadi dalam satu kali tatap muka itu ada kelas yang offline dan kelas online. Nomor 4, syarat mahasiswa yang dapat mengikuti uji coba perkuliahan tatap muka. Bukan hanya dosen, tetapi mahasiswa yang ingin ikut uji coba perkuliahan tatap muka pun harus memenuhi syarat berikut yang akan dijelaskan oleh Bu Ratna. Pertama berasal dari wilayah aglomerasi Semarang. Jadi ada Semarang, Demak, dan Kendal. Dan daerah-daerah tersebut harus dengan status PPKM maksimal level 2. Kita sekarang sudah level 1 ya, alhamdulillah. Kemudian adik-adik yang berminat ikut offline harus sudah vaksin 2 kali dan terdata pada aplikasi Peduli Lindungi. Beberapa mahasiswa yang dari daerah banyak yang belum vaksin 2 kali, baru 1 kali ya, jadi kita harus menseleksi. Terus bagi yang umurnya di bawah 21 tahun harus mendapat izin orang tua. Nah, yang nomor 4 di sini peserta kuliah offline diharuskan membuat surat pernyataan kesediaan menanggung segala akibat yang timbul dari PTM.
Nah, setelah memenuhi 1, 2, 3, 4, maka mahasiswa melakukan pendaftaran. Mahasiswa yang disetujui PTM akan diberikan akses untuk bisa masuk ke kampus dan menunjukkan tanda masuk tersebut ketika ada pemeriksaan. Kemudian juga harus menerapkan prokes, jadi harus pakai masker, harus cuci tangan sebelum masuk ke gedung, harus dicek suhu seperti itu, dan tidak boleh menggunakan transportasi umum. Jadi harus bawa alat transportasi sendiri ya, sepeda motor atau mobil. Saatnya sesi tanya jawab. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan nih. Pertanyaan 1. Apakah mahasiswa yang dari luar Semarang, walaupun sudah tinggal di sini, tetap tidak boleh mengikuti uji coba perkuliahan tatap muka? Berikut dijawab oleh Pak Yusuf. Pada dasarnya kita tidak boleh untuk mahasiswa yang walaupun sudah di Semarang tetapi tidak termasuk wilayah aglomerasi. Aglomerasi itu kalau tidak salah Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Bisa dilihat di surat edarannya, itu belum diperbolehkan untuk mengikuti PTM. Pertanyaan 2. Mengapa tidak semua mata kuliah mengikuti uji coba perkuliahan tatap muka? Berikut dijawab oleh Pak Singgi. Jadi secara kronologis 13 Oktober kami Kaprodi dan operator siap, jadi TUTI itu diundang untuk sosialisasi tentang pendaftaran kelas hybrid. Itu ya Mas ya, tanggal 13, itu berarti Rabu minggu kemarin. Nah, kemudian kalau kita sampaikan ke mahasiswa semuanya pasti akan ribet ya, makanya kita sudah seleksi dulu karena ada kriteria dosen, ada kriteria mahasiswa. Maka ya kita lihat dulu pada dosennya. Ada kriteria jam 8 sampai 12. Nah, misalnya ada kuliah, terutama juga ada saran agar angkatan 2021. Nah, maka kami tawarkan kepada dosen-dosen yang secara usia itu masih di bawah 55 tahun. Ada 2 dosen, yaitu Pak Zainal dan Pak Heri, gitu ya, yang itu bersedia untuk menyelenggarakan kelas hybrid. Nah, itu cara kami supaya cepat. Ya, jadi bukan dasarnya dari request mahasiswa, karena waktunya mepet. Tanggal 13 itu kita disosialisasi, kemudian kita mulai menjaring mahasiswa pendaftaran sampai tanggal 17 tadi. Nah, maka kita akan tawarkan ke dosen, siapa yang ini? Oh, saya satu kelas. Jadi ada Pak Heri, ada Pak Zainal, gitu ya. Nah, jadi kita gunakan dasarnya dari dosennya diminta menyampaikan kepada kelasnya yang akan hybrid tadi. Nah, ternyata yang daftar dari kelasnya Pak Zainal, Internet of Things, angkatan 2021. Nah, karena kalau kita sosialisasi waktu itu sebelumnya, kita lagi masa UTS itu. Nah, jadi kita mempertimbangkan hal itu, kita pakai cara yang menurut kita itu praktis saja, cepat gitu. Dosennya siapa yang mau buka, tolong sampaikan kepada ketua kelasnya. Nah, sekian nih video kali ini. Semoga dapat membantu dan membuat teman-teman semua tidak bingung lagi. Sampai ketemu lagi di next video.